Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Nah, untuk hari ini kita masih akan melanjutkan bab fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat dari grafik fungsi kuadrat. Ya, minta tolong teman-teman bisa mempersiapkan buku catatan dan alat tulis yang dibutuhkan. Nah, untuk sifat grafik fungsi kuadrat, jadi grafik fungsi kuadrat itu memiliki beberapa sifat ya teman-teman ya. Untuk yang pertama itu grafiknya akan terbuka. Kemarin kan kita sudah membuat atau menggambar dua grafik ya teman-teman ya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan negatif x kuadrat. Nah, di sini ketika grafik y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu bisa terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai dari A, jadi nilai yang ada di koefisien x pangkat 2 ini ya. Nanti jika A-nya itu lebih dari 0 atau A-nya positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas seperti ini. Dia terbuka ke atas ya. Ini menunjukkan terbuka ke atas. Tetapi kalau nanti A kurang dari 0 atau A-nya itu negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Seperti ini menunjukkan grafik terbuka ke bawah. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya ketika nanti gambar itu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, kemudian grafik fungsi kuadrat itu memiliki ini saya berikan contoh saja ya. Jadi tadi kan memiliki dua bentuk, yaitu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Sekarang lihat kita ke contoh ya. Di sini fx sama dengan x kuadrat kurangi 5x tambah 6. Jika digambarkan pada grafiknya akan terbuka ke titik-titik. Nah, di sini kita lihat koefisien dari x pangkat 2 atau A-nya ini berapa teman-teman? Benar sekali, A-nya adalah 1 ya. Nah, A sama dengan 1 ini adalah A-nya lebih dari 0. Lalu ketika nanti A lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas ya. Kemudian ini untuk fungsi yang kedua, di sini A-nya berapa? A-nya adalah negatif 2. Maka di sini A kurang dari 0. Karena A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Cukup mudah ya teman-teman ya, ketika nanti ada fungsi, diketahui fungsi, teman-teman bisa menentukan grafik itu nanti akan terbuka ke atas atau ke bawah tanpa harus menggambarnya. Nah, kemudian yang kedua, nanti grafik itu pasti punya sumbu simetri. Apa sumbu simetri? Jadi sumbu simetri itu garis yang membagi dua parabola atau dua grafik itu ya menjadi sama besar. Jadi tadi kita kan punya grafik seperti ini. Ini kan bentuknya parabola ya teman-teman ya. Nah, sumbu simetri itu dia membagi dua grafik itu sama besar. Nah, inilah yang dinamakan sumbu simetri. Ini kalau terbukanya ke atas, kalau terbukanya ke bawah, sumbu simetrinya juga seperti ini. Jadi ada di tengah-tengah atau memotong dua grafik menjadi sama besar, gitu ya. Nah, nanti titik potong sumbu simetri terhadap sumbu X itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini, teman-teman ya. Minta tolong bisa ditulis X sama dengan negatif B per 2A. Jadi nanti kalau diminta mencari sumbu simetri, kita menggunakan rumus ini. Nah, kemudian ada juga titik puncak atau nama lainnya titik balik atau nama lainnya juga titik ekstrim. Jadi grafik kuadrat itu mempunyai titik puncak atau titik balik ya teman-teman ya. Nah, misalkan yang ini yang terbuka ke atas, titik puncaknya ada berada di sini teman-teman ya. Jadi puncaknya ada di sini. Kemudian jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik minimum karena berada di paling bawah, maka ini dinamakan titik minimum gitu ya. Kemudian ketika nanti terbuka ke bawah, titik puncaknya ada di atas. Dan ini merupakan titik maksimum karena nilainya yang paling tinggi gitu ya. Jadi titik puncak itu berada di sini. Kalau untuk A lebih dari 0 itu titik puncaknya ada di bawah, tapi ketika A kurang dari 0 itu titik puncaknya ada di atas ya. Nanti ketika diminta mencari koordinat titik puncak, teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya, xp, yp. Jadi titik itu kan ditulis dengan x, y gitu ya. Xp itu maksudnya x puncak dan y puncak. Itu rumusnya adalah ini.
Jadi seperti sumbu simetri tadi untuk yang X min B per 2A, untuk mencari YB-nya itu adalah min D per 4A. Ini juga minta tolong bisa dicatat ya teman-teman ya. Nah, di sini D, masih ingat ya teman-teman ya, D itu adalah diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kemudian yang keempat, grafik itu memotong sumbu X. Ya, jadi grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C itu memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Jadi nanti ketika dia memotong sumbu X, artinya Y-nya itu sama dengan 0. Nanti titik potongnya ada A, 0 dan B, 0. Kenapa 0-nya ada di sebelah sini? Karena kan Y-nya 0. Di sini X, Y. Maka Y-nya adalah 0 gitu ya. Jadi kalau ada pada gambar, nah di sini adalah titik yang memotong sumbu X. Nah, karena sumbu X kan yang ini, kemudian grafiknya adalah ini, maka berpotongan di sini dan di sini. Kalau untuk gambar ini, titik potongnya ada di sini untuk sumbu X-nya ya, karena dia memotong sumbu X. Itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk grafik memotong sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu Y kebalikannya, maka dia nanti syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Nah, titik potongnya karena X-nya sama dengan 0, maka titik potongnya itu 0, C. C ini suatu bilangan ya teman-teman ya. Jadi X-nya 0, Y-nya suatu bilangan. Berada di sini kalau untuk titik potong sumbu Y di sini. Kan sumbu Y ini ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah grafiknya. Nah, titik potongnya berada di sini. Kalau gambar yang ini titik potongnya berada di sini. Untuk titik potong dengan sumbu Y. Itu ya. Nah, minta tolong ini bisa diperhatikan ya, ada contoh, ada sebuah gambar grafik ya. Kita tidak tahu grafik fungsi apa namanya, fungsi kuadrat apa ini. Jadi yang jelas ini disediakan suatu gambar grafik parabola. Teman-teman diminta untuk mencari ini beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk yang pertama, gambar grafik di samping kira-kira terbuka ke atas atau ke bawah teman-teman? Ya, ini kan menuju ke atas ya teman-teman ya, hadapnya ke atas, maka ini terbuka ke atas gitu ya. Kemudian memiliki sumbu simetri X sama dengan titik-titik. Nah, sumbu simetri tadi adalah memotong dua grafik itu sama besar. Kira-kira yang mana ini? Nah, ini ya teman-teman ya, garisnya ini. Nah, maka persamaan sumbu simetrinya karena dia memotong di X sama dengan 2 ini, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Itu ya, cukup mudah ya. Jadi tinggal kita tulis saja perpotongannya di situ 2, maka X sama dengan 2 untuk sumbu simetrinya. Kemudian titik puncak, mana yang dinamakan titik puncak? Ya, ini ya titik puncaknya ya. Titik puncaknya ini berarti X, Y. X-nya adalah 2, Y-nya adalah min 1, maka 2, negatif 1. Udah ya. Kemudian memiliki titik potong terhadap sumbu X di titik apa dan apa. Nah, sumbu X kan ini ya teman-teman ya, yang mendatar, dan ini adalah grafiknya, maka perpotongannya ada di sini, yaitu berapa ini? 1,0. X-nya 1, Y-nya 0 gitu ya. Kemudian yang kedua di sini X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian memiliki titik potong terhadap sumbu Y di titik berapa? Karena ini sumbu Y dan ini adalah grafiknya, dia berpotongan di sini. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, yaitu titik 0,3. Jadi X-nya 0, Y-nya 3 gitu ya. Nanti silahkan bisa dibuka lagi tadi yang sudah kalian catat ya. Kemudian kita coba di sini ada contoh juga ya teman-teman ya. Kita akan mencari jawaban dari permasalahan ini. Yang pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Grafik yang terbentuk akan terbuka ke, nah ini teman-teman, tadi syaratnya kita menentukan dari A ya. A, di sini kan karena A-nya di sini adalah 1, maka A lebih dari 0. Akibatnya grafik akan terbuka ke atas. Jadi di sini kan A-nya sama dengan 1 dan dia lebih dari 0, maka akan terbuka ke atas gitu ya. Kemudian persamaan sumbu simetri X. Nah, untuk mencari sumbu simetri ini kita menggunakan rumus ini ya kan? X sama dengan negatif B per 2A. Nah, sebelumnya kita cari dulu nilai A, nilai B, nilai C. Untuk nilai A-nya berapa ini? Benar, 1 ya. Kemudian B-nya berapa? Ya, benar sekali, B-nya adalah negatif 6 dan C-nya adalah positif
Nah, kita tadi sudah memperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 8. Sekarang kita tinggal mencari saja persamaan sumbu simetrinya. Kita masukkan ke rumus ini ya teman-teman ya. Jadi di sini X sama dengan, di sini negatif nanti tetap ditulis, B-nya kita ganti negatif 6, A kita ganti 1. Maka kita dapatkan negatif 6 per 2 kali 1. Ingat di sini negatif ketemu negatif menjadi positif ya teman-teman ya, sehingga positif 6 per 2 kali 1 itu adalah 2. 6 dibagi 2 itu adalah, benar sekali, 3 ya. Maka sudah kita dapatkan persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Cukup mudah ya. Nah, sekarang kita cari titik puncak atau titik balik. Nah, untuk mencari titik puncaknya kita gunakan rumus ini ya tadi ya. Kita butuh X, butuh Y karena ada titiknya. Jadi, kita cari X-nya dan Y-nya. Dan di sini X-nya ternyata sama dengan persamaan sumbu simetri tadi. Maka kita tidak perlu mencari karena kita sudah dapatkan X-nya adalah 3. Sekarang kita tinggal mencari Y-nya ya teman-teman ya. Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, di sini untuk D-nya kita ganti B kuadrat min 4AC. Jadi ini diskriminannya. Selanjutnya kita masukkan saja ya ke dalam rumusnya. B-nya tadi adalah negatif 6. Di sini tetap ditulis negatif. Kemudian B-nya kita ganti negatif 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 8 per 4 kali 1 gitu ya. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya, negatif. Nah, negatif 6 pangkat 2 itu adalah 36 dikurangi 4 kali 1 kali 8 32 per 4 kali 1 itu 4. Di sini negatifnya tetap harus ditulis gitu ya. Sekarang 36 dikurangi 32 itu adalah 4, maka kita dapatkan negatif 4 per 4. Berapa ini hasilnya? Benar, negatif 1. Nah, sudah kita dapatkan ini teman-teman. Koordinat titik puncaknya adalah 3, negatif 1. Jadi X dulu baru Y ya nulisnya ya. Maka 3, negatif 1. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu X ya. Di sini syarat grafik memotong sumbu X itu adalah Y-nya sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 0. Maka bisa kita tulis 0 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8 gitu ya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini, bisa dibalik. Jadi 0 saya taruh di sebelah kanan. Nah, kemudian masih ingat ya teman-teman ya, mencari pemfaktorannya dulu. Ya, di sini kita harus mencari, nah ini kan kita kalikan itu adalah positif 8. Jadi cari dua bilangan yang ketika dikalikan 8, kemudian ketika dijumlah itu adalah negatif 6. Kita bisa mendapatkan angka 4 dan 2, negatif 4 dan negatif 2. Nah, tetapi ketika dijumlah itu harus negatif 6. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 4 ditambah 2 itu 6, negatif 4 ditambah negatif 2 itu adalah negatif 6. Maka mana yang cocok teman-teman? Ya, yang cocok adalah yang ini ya, negatif 4 dan negatif 2. Karena ketika dikali itu 8, ketika dijumlah itu negatif 6. Sehingga bisa kita dapatkan di sini X min 4 dan X min 2 ya, karena ini kan negatif semua. Selanjutnya kita pisahkan ya, X negatif 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X satunya ini kan pindah ruas ya teman-teman ya, jadi 0 tambah 4 hasilnya 4. Untuk yang kedua 0 pindah ke sana menjadi plus 2 sehingga positif 2. Nah, di sini X-nya kan 4 dan ini X-nya juga 2 dan kemudian Y-nya adalah 0. Maka kita dapatkan titik yang pertama itu adalah 4,0. Jadi X-nya dulu yang ditulis baru Y, 4,0. Untuk yang kedua titiknya adalah 2,0. Nah, sudah kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X di titik 4,0 dan 2,0 gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman ya, nulisnya X dulu baru Y. Kemudian di sini titik potong terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X itu Y-nya sama dengan 0, sekarang dibalik. Syarat grafik memotong sumbu Y itu adalah X-nya sama dengan 0. Nah, untuk fungsinya itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 8. Jadi Fx ini nama lainnya adalah Y. Nah, kita masukkan saja X-nya kita ganti 0. Maka Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurangi 6 kali 0 ditambah 8. 0 pangkat 2 itu adalah 0 dikurangi 6 kali 0 itu 0 ditambah 8. Hasilnya adalah 8. Nah,
maka sudah kita dapatkan titiknya adalah 0,8. Jadi X dulu yang ditulis baru Y. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu Y di titik 0,8. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan ini bisa dicatat, bisa dipahami, nanti bisa diulang kembali videonya supaya lebih paham. Itu saja dari Miss Ni. Semoga materi hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.